cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bunda Asista. Hari ini kita akan membahas tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran kita: 1. Siswa dapat mengenali karakter tokoh dan menemukan pesan dari teks dongeng. 2. Siswa dapat meminta maaf dan mendoakan orang lain. 3. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sifat bertukaran pada penjumlahan. Nah, anak-anak sudah pasti tahu kan dan pernah mendengar yang namanya dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan seperti monyet dan kelinci, ayam dan kelinci, jerapah, pohon buah, buah pepaya dan buah kelapa, dan banyak lagi dongeng lainnya ya anak-anak. Sekarang coba kita dengar dan simak animasi dongeng mencari pohon buah berikut. Suatu hari ada seekor monyet yang sedang kelaparan menemui seekor jerapah. Karena monyet tahu jerapah adalah hewan yang pandai mencari makan, jerapah memakan tumbuhan yang tinggi. Lalu jerapah dengan senang hati mengajak monyet pergi ke pinggir sungai dan mengatakan kepada monyet, ini adalah pohon jambu. Tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya sangat enak. Monyet dengan senang hati langsung memakan buah jambu itu sebanyak-banyaknya. Jerapah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Lalu jerapah mengajak monyet kembali ke pinggir sungai dan menunjukkan sebuah pohon. Monyet pun berjalan dan berkata, "Hore, hore!" karena dia merasa kegirangan tanpa memperdulikan kata-kata jerapah. Monyet, ini adalah pohon mangga dan buahnya sedikit asam, jangan terlalu banyak memakan. Monyet tidak memperdulikan, dia memakan semua buah-buahannya. Lalu dia sakit perut. Aduh, perutku sakit sekali, aku tidak akan mengulangi. Teks dongeng tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Pertanyaan 1. Siapa tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Ingat kembali ya anak-anak, tokoh adalah bisa hewan, manusia, atau tumbuhan yang berperan di dalam teks dongeng tersebut. Siapa tokoh dalam cerita mencari pohon buah tadi? Jawabannya jerapah dan monyet. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi kepada monyet? Nah, kita ingat kembali di dalam dongeng tadi. Monyet merasa sakit perut karena monyet terlalu banyak memakan buah-buahan. Ketiga, bagaimana sifat tokoh monyet? Ingat kembali monyet di dalam cerita teks dongeng tadi ya. Jawab, monyet tidak hati-hati dan serakah. Keempat, bagaimana sifat tokoh jerapah? Ingat kembali anak-anak jerapah di dalam dongeng tadi. Jawabannya, dongeng jerapah merupakan hewan yang baik hati dan suka menolong. Kelima, di manakah latar dongeng tersebut? Latar adalah tempat terjadinya teks dongeng tadi, yaitu jawabannya di hutan. Dan yang keenam, apa pesan dari dongeng tersebut? Nah, anak-anak, dari sebuah dongeng kita bisa menyimpulkan dan menemukan pesan baik secara tersurat maupun secara tersirat. Tersurat adalah langsung terdapat di dalam dongeng. Tersirat adalah tidak terdapat di dalam dongeng. Artinya kita harus menemukan sendiri pesan itu. Jawabannya
Pesan dari dongeng tadi, senang dan sedih janganlah berlebihan. Jadilah pribadi yang sederhana dan tidak serakah. Nah, anak-anak, kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari sebuah dongeng. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenal karakter tokoh dan menemukan pesan dari sebuah dongeng. Kita melanjutkan kepada materi selanjutnya. Coba perhatikan percakapan antara Adi dan Jones. Jones, mengapa kamu datang terlambat? Kita kan berjanji untuk bertemu pukul 6 pagi di taman. Nah, anak-anak, untuk menanggapi kata-kata Adi, bagaimana cara meminta maaf dengan baik karena keterlambatan? Nah, kita bisa mengucapkan permohonan maaf dengan sopan dan santun. Berikut contohnya. Maafkan saya, Adi, saya terlambat karena memperbaiki rantai sepeda saya. Nah, berikut ini merupakan contoh permohonan maaf dengan sopan dan baik. Coba kita perhatikan percakapan berikut ini. Pada suatu hari, Fitri tidak bisa diantarkan oleh ayahnya karena ayah akan mengantarkan Adi berangkat ke sekolah lebih pagi. Dan kakak akan ada ujian pagi ini. Maka dari itu, ayah hanya bisa mengantarkan kakak dan tidak bisa mengantarkan Fitri. Fitri, ayah tidak dapat mengantarkanmu ke sekolah karena kakak akan berangkat pagi mengikuti ujian. Nah, anak-anak, bagaimana sikap Fitri seharusnya? Ya, ayah, Fitri doakan agar kakak dapat mengerjakan ujian dengan baik dan mendapatkan nilai bagus. Nah, anak-anak, sikap Fitri di sini apakah sudah menunjukkan bahwa Fitri mengamalkan sila-sila Pancasila? Betul, Fitri sudah mengamalkan sila Pancasila yang pertama dan kedua. Dan sikap Fitri juga ikut mendoakan kakaknya supaya kakak mendapatkan nilai bagus. Nah, anak-anak, selain meminta maaf, kita juga dapat mendoakan orang lain. Itulah tujuan pembelajaran kita yang kedua. Anak-anak bisa meminta maaf dan mendoakan pada soal cerita sifat komutatif penjumlahan bilangan. Sebelum itu, kita baca dulu soalnya ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan soal cerita. 1. Diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan kalimat matematika. Diketahui, di dalam bus A sama dengan 13 siswa ditambah 15 siswa. Di dalam bus B sama dengan 15 siswa ditambah A siswa. Kita tulis A dulu ya, karena kita belum tahu berapa jumlah siswa yang masuk kembali ke dalam bus B. Jumlah siswa bus A sama dengan siswa bus B. Ditanyakan, 1. Banyak siswa yang naik lagi ke bus B. 2. Tuliskan penjumlahannya menggunakan sifat pertukaran penjumlahan bilangan atau komutatif. Penyelesaiannya, ingat jumlah bus A sama dengan jumlah bus B. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ingat kembali ya, jumlah bus A adalah 13 siswa ditambah 15 siswa. Dan jumlah bus B adalah 15 siswa ditambah A. Ingat, A. Di sini A ditulis karena kita belum mengetahui berapa jumlah siswa yang masuk kembali di bus B. Kita jumlahkan, ruas kiri 28 dan ruas kanan belum diketahui. Ingat ya anak-anak, konsep pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A.
ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yuk ingat kembali ya. Kita tuliskan A di ruas kanan sama dengan A di ruas kiri. A-nya 13. Jumlah siswa yang naik lagi ke bus B berarti adalah 13 siswa. Nomor 2, bus A sama dengan bus B. 13 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 13. Ruas kiri jumlahnya 28, ruas kanan juga 28. Jadi anak-anak, kita bisa membuat kesimpulan. Dalam sifat komutatif, hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu siswa mampu menyelesaikan soal cerita komutatif pada penjumlahan. Nah anak-anak, sampai di sini dulu ya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.